3 tahun lalu, bumi kita porak-poranda oleh pandemi. Tahu nggak, selain masalah ekonomi dan kesehatan, ada masalah lain di bawah corona dan banyak yang nggak sadar. Bahkan masalah ini sampai sekarang belum selesai. Namanya sampah. Pandemi lalu membuat kita rutin pakai masker. Belum lagi rapid test sekali pakai yang sekarang jadi sampah. Pertanyaannya, gimana nasib sampah itu sekarang? Global Waste Statistic memperkirakan pada 2050 dunia akan menghasilkan 3,4 miliar ton sampah tiap tahunnya. Negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia memiliki persentase sampah yang dibuang ke TPA tertinggi. Volume sampah pada 2022 mencapai 70 juta ton. Jika kita asumsikan padatnya 0,5 kilo per meter persegi, sampah ini cukup untuk menutup Pulau Jawa. Bisa nggak ilmu fisika ikut berperan dalam masalah ini? Peneliti memaparkan langkah-langkah penanggulangan sampah. Fisika bisa berperan pada poin daur ulang dan TPA. Yang pasti lewat prinsip fisika yang diimplementasi pada teknologi. Kita mulai dari daur ulang. Di antara banyak masalah pendaur ulangan, sulitnya pemilihan sampah cukup membuat pendaur ulangan kurang optimal. Apalagi untuk sampah-sampah utama seperti plastik dan baterai. Masalah dari plastik, karena polimer satu ini tidak bisa diurai mikroorganisme agar bahan penyusunnya kembali ke alam. Memang ditemukan ulat yang mampu memakan plastik, tapi hanya untuk jenis plastik tertentu. Dan ternyata, tiap jenis plastik punya penanganannya masing-masing. Dengan adanya teknologi pemilahan, pastinya akan lebih efisien. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pemilahan secara optik bisa digunakan untuk memilah jenis plastik PET dan PVC. Caranya dengan menganalisis spektrum plastik lewat kamera sebelum mereka dipisahkan. Tapi akan sedikit bermasalah jika plastik berwarna gelap, karena sensor inframerah yang tidak cukup dipantulkan bahan dari plastik. Pemilahan dengan gaya apung bisa saja diterapkan, namun dengan syarat plastik memiliki kepadatan tertentu. Bahkan penyortiran lewat elektroda bisa dilakukan dengan menggesek permukaan plastik. Nantinya elektroda dapat menarik atau menolak plastik tergantung muatan yang ada, dengan syarat sampah harus kering. Tapi seperti yang dikatakan Michael Shaffer, ilmuwan polimer Universitas Manchester, masalah ini nggak bisa dipecahkan satu disiplin ilmu saja. Seperti harus adanya infrastruktur yang lebih baik di mana semua sampah dari disortir sampai dibuang ada di sana. Beralih ke sampah baterai, maraknya mobil dengan baterai menambah beban jumlah daur ulangnya. Oh ya, kalian bisa tonton video tentang sisi lain penggunaan baterai pada link berikut. Saat ini cara mendaur ulang baterai dengan melebur seluruh baterai sampai menjadi bubuk. Bisa dengan asam atau dilelehkan. Nantinya campuran bubuk ini diproses sampai bahan kembali murni. Masalahnya, kebanyakan baterai pada mobil menggunakan baterai lithium. Baterai jenis ini berbahaya apabila dibongkar dengan cara yang salah, apalagi jika dilebur seluruhnya. Akhirnya, cara terbaik dengan dibongkar. Kabar baiknya, tim dari Institut Faraday mengembangkan pembongkaran baterai dengan prinsip ultrasonik. Singkatnya, lapisan permukaan baterai diberi gelembung. Kemudian, gelembung diletupkan dengan ultrasonik, mirip alat pembersih gigi. Kabar buruknya, dibanding teknologi produksi, teknologi daur ulang jauh tertinggal. Bahkan untuk sekarang, baru 5% baterai mobil lithium yang baru didaur ulang. Ke masalah lain, 2021, Indonesia masuk 10 negara penyumbang sampah plastik ke laut. Badan Pusat Statistik mengklaim 10.683 desa atau kelurahan mengalami pencemaran air. Sekitar 6.000 lebih mengalami pencemaran sampah rumah tangga, dan 4.000 lainnya tercemar limbah pabrik. Sebenarnya, ada banyak cara dalam pemisahan sampah dengan air. Mulai dari limbah didiamkan dengan prinsip sedimentasi, pemurnian dengan air diuapkan, dan yang paling umum dengan filtrasi. Prinsip tekanan sampai gravitasi sedikit banyak membantu pemilahan. Tapi untuk sampah yang sifatnya mikroskopik seperti senyawa logam berat harus dibantu dengan disiplin ilmu lain. Dan lagi, pemilahan ini butuh energi dan biaya besar. Itu pun masih menyisakan sampah sekunder yang mau tidak mau berakhir di TPA. Nah, apa yang terjadi pada sampah yang dikumpulkan ke TPA? Untuk mengurangi volume sampah, dilakukan pembakaran di ruang tertutup, atau istilah kerennya disebut insinerasi, di mana prosesnya terbagi jadi 3 tahap.
Sampah dibakar dengan suhu 850 derajat Celcius yang membuat sampah menjadi abu dan asap. Lalu, asap dialihkan ke ruang selanjutnya memasuki fase 2. Fase ini digunakan untuk membunuh partikel gas sebelum dibuang. Lalu masuk ke fase akhir, yaitu pembuangan gas lewat cerobong asap. Sebenarnya, uap dan panas pembakaran bisa digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Apalagi plastik akan menghasilkan panas yang baik karena kandungan minyak dan gas. Tapi, menurut konsultan ekonom, plastik yang dibakar dalam insinerator hanya menghasilkan efisiensi sebesar 20%. Resikonya justru berbanding terbalik dengan efisiensinya, karena gas yang mengandung CO2 berbahaya jika dilepas ke lingkungan. Jadi lebih mirip membedakan satu masalah ke masalah lain. Dan lagi, pembakaran ini butuh biaya yang besar dan regulasi yang jelas. Jadi gimana? Peran fisika ada kan walau tidak begitu maksimal. Terus apa sih akar masalahnya? Kita kembali ke bagian yang awal. Jadi yang paling utama adalah mengurangi sampah itu sendiri. TPA dan recycle ada di bagian bawah, dan itu sudah melewati beberapa penanganan. Untuk pemilahan aja kita masih sulit. Nih, kita udah milah-milah buang sampah ke tong hijau atau kuning, ujung-ujungnya tetap dicampur di satu truk. Udah fasilitasnya nggak ada, kita masyarakat masih buang sampah sembarangan. Belum lagi sampah-sampah yang nggak terhindar kayak daun dan kayu. Dan pasti banyak yang masih dibakar. Yakin deh, buang sampah di tempatnya aja masih susah, apalagi disuruh buat kompos. Emang benar, menanggulangi itu lebih baik dari mengobati. Sebelum rumah kalian juga ikut terendam seperti rumah-rumah sebelumnya.